Assalamualaikum sahabat Zona Film. Pria pengangguran ini sukses menjadi seorang jurnalis video hanya dengan bermodal kreativitas dan kepandaiannya dalam memanfaatkan sebuah kejadian. Namun sobat-sobat bakal dibuat geleng-geleng kepala saat mengetahui betapa licik dan tidak bermoralnya si pria ini ketika mengambil rekaman video para korban dengan cara yang tidak manusiawi hanya demi sebuah konten untuk dijadikan bahan liputan sebuah berita. Dan sobat-sobat juga bakal dibuat tercengang dengan aksi nekat pria tersebut dalam mempersiapkan berita agar terlihat lebih menarik di mata penonton. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Berlatar di salah satu daerah yang ada di Los Angeles, terlihat seorang pria pengangguran yang hendak mencuri bahan material di sebuah lokasi proyek pembangunan. Dan saat melihat kedatangan polisi yang sedang berpatroli, pria yang diketahui bernama Louis segera menghentikan aksinya itu dan langsung memasukkan alat pemotong kawat ke dalam bagasi mobilnya. Saat ditanyai polisi, Louis pun beralasan jika dia sedang tersesat. Namun polisi yang merasa curiga meminta Louis untuk menunjukkan tanda pengenalnya. Lalu saat Louis melihat jam tangan mewah milik Pak Polisi, tiba-tiba setelah menghajar dan mengambil jam tangan polisi tadi, Louis pun langsung mendatangi seorang mandor proyek untuk menjual pagar kawat dan beberapa besi tembaga yang baru saja dicurinya. Setelah tawar-menawar harga, Louis pun meminta mandor itu untuk memberinya sebuah pekerjaan. Namun dengan tegasnya, si mandor menolak permintaan Louis dengan alasan jika ia tidak mungkin mempekerjakan seorang pencuri. I'm looking for a job. No. How about an internship then? I'm not hiring a fucking thief. Dalam perjalanan pulang, Louis pun melihat beberapa polisi yang hendak mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Lalu saat Louis hendak mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi, tiba-tiba saja dua reporter datang ke lokasi kejadian dan langsung merekam peristiwa kecelakaan tersebut. Saat kedua reporter itu hendak pergi, Louis pun menanyakan tentang pekerjaan mereka. Kemudian salah satu reporter yang bernama Joe menjelaskan jika mereka hanyalah reporter lepas yang sengaja merekam peristiwa yang sedang terjadi untuk dijual ke kantor berita setempat. Lalu saat Louis menanyakan lowongan pekerjaan kepada Joe, tiba-tiba saja mereka mendengar laporan dari radio scanner milik Joe terkait adanya peristiwa kecelakaan yang baru saja terjadi di lokasi yang lain. Seketika itu, Joe pun langsung bergegas pergi. Lalu di pagi harinya, saat Louis menyaksikan berita mengenai insiden kecelakaan yang ia lihat semalam, Louis pun jadi terinspirasi untuk mengikuti jejak Joe menjadi seorang reporter lepas. Kemudian Louis pun terlihat sedang memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa peralatan seperti kamera dan juga radio scanner tepat di samping orang yang sedang memarkirkan sepedanya. Lalu beberapa saat kemudian, Louis yang ternyata sudah berhasil mencuri sepeda itu langsung menawarkan sepedanya untuk ditukar dengan sebuah handycam dan juga radio scanner polisi. A camcorder and a police scanner. Lalu di malam harinya, Louis pun mulai memantau sinyal frekuensi radio polisi melalui radio scanner yang telah dia pasang di mobilnya. Dan saat mendapat laporan terkait adanya aksi pembegalan, dia pun langsung tancap gas menuju lokasi yang dimaksud. Namun karena masih amatir dan tak tahu aturan kode etik perekaman gambar, dengan sembrononya, Louis pun malah merekam korban dari dekat hingga para polisi pun langsung mengusirnya. Lalu beberapa saat kemudian, Louis yang belum menyerah pun segera meluncur saat mendapat laporan terkait adanya kasus pembegalan yang telah menelan korban jiwa. Setibanya di lokasi, Louis pun langsung menyalakan kameranya dan ikut merekam tepat di sebelah Joe sambil mempelajari cara Joe dalam merekam. Lagi-lagi sob,
Louis yang tak ngerti aturan pun malah mencoba untuk merekam korban dari dekat hingga dia pun harus diusir oleh polisi untuk kedua kalinya. Get back, 100 feet back. Namun kali ini, Joe pun harus mengalami hal yang sama karena kelakuan si Louis. You get back too, 100 feet. Great fucking angle back there till you crowd is in. Dan saat Joe sedang menelpon untuk menawarkan rekaman video yang sudah didapatnya, Louis pun kembali mempelajari tata cara Joe dalam menentukan harga untuk setiap rekamannya. Yeah, I got some great footage of a victim being treated. He's Asian and critical. Well, then make me a deal. 400, 300. All right, deal. Get out of here. Kemudian Louis pun mendatangi salah satu kantor berita untuk menjual video rekaman itu. What do you have? It's a shooting. A man was shot several times and he was shot during a carjacking. Let's see it. Meskipun kualitas videonya kurang bagus, namun untungnya sob, wanita yang bernama Nina yang merupakan pimpinan kantor berita tersebut merasa terkesan dengan hasil rekaman Louis hingga dia pun membeli rekaman itu seharga $350. And the quality's for shit. I'm selling this particular... I'll give you $250. That's the most I'll do. Nina juga menyarankan Louis untuk mencari lebih banyak berita tentang kekerasan yang mampu memacu adrenalin para penonton dan memintanya untuk tidak menjual video tersebut ke kantor berita lain. To capture the spirit of what we air is think of our newscast as a screaming woman. I understand. I believe you. Setelah mendokumentasikan rekaman yang berhasil ia jual, Louis pun mulai mempelajari kode radio kepolisian untuk mempermudah pekerjaannya. Lalu dengan bergaya layaknya seorang reporter profesional, Louis pun membuka lowongan pekerjaan dan berhasil merekrut seorang pemuda bernama Richard untuk dijadikan sebagai asistennya. The situation is that I lost an employee and I'm interviewing for a replacement. Okay. Do you have a cell phone? Does it have GPS? Yes. Congratulations, you're hired. Okay. Kemudian Louis pun mengajari Richard tentang kode-kode laporan dari radio polisi. Lalu kemudian mereka pun mulai bersiap menunggu laporan kejadian melalui radio scanner tersebut. Setelah berjam-jam menunggu, mereka pun belum juga mendapat laporan kejadian. Hingga Richard pun mulai merasa jenuh. Namun berbeda dengan Louis yang terlihat antusias dan tetap fokus mendengarkan setiap laporan yang masuk. Lalu saat mendapat laporan terkait adanya insiden kebakaran, seketika itu Louis pun langsung tancap gas dan meminta Richard untuk menjadi navigator yang mengarahkannya ke titik lokasi yang dituju. Where are we going? It's right coming up. Talk to me, Richard. What next? Next left coming up. Namun karena Louis mengendari mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, Richard yang panik pun malah keliru dalam menunjukkan arah. Mistake, it's right, 5 blocks back. Setibanya di lokasi, mereka yang datang terlambat pun tidak mendapatkan apa-apa karena para korban sudah selesai dievakuasi. Sementara Joe yang sudah berhasil mendapatkan rekaman beritanya terlihat meledek Louis hingga Louis yang kesal pun meluapkan emosinya kepada Richard. Oh, I'm sorry. I couldn't see the screen. You were driving so fast. Beberapa waktu kemudian, Louis pun kembali memacu mobilnya menuju lokasi perampokan bersenjata yang terjadi di sebuah rumah. Find a more appropriate place to park the car. Don't get blown. Karena lokasi tersebut sudah dipasangi polisi lain, Louis pun mencoba mendapatkan informasi dengan mewawancarai para tetangga. But this is for TV. I don't have a TV. Sir, what's going on? Who the fuck are you? Namun karena tidak ada satupun tetangga yang mau memberi kesaksian, Louis yang gak mau nyerah pun dengan nekatnya sob secara diam-diam memasuki rumah itu melalui pintu belakang. Dan yang lebih parahnya lagi sob, dia dengan gegabahnya mengubah posisi beberapa foto dan merekayasa keadaan demi mendapatkan rekaman video yang lebih dramatis. Dan demi mendapatkan identitas korban, bahkan si Louis ini mengambil salah satu surat milik korban yang ada di atas meja. Singkat cerita, hasil rekaman Louis pun terlihat sedang ditinjau oleh Nina dan juga timnya. Pihak editor yang menyadari jika rekaman Louis ini diambil secara sembunyi-sembunyi merasa keberatan karena hal itu dinilai sebagai tindakan yang ilegal. Namun Nina yang tampak sangat puas dengan rekaman yang dibawa oleh Louis menghiraukan hal itu dan ingin menyiarkan rekaman itu pada berita pagi hari. Oh, that's a great piece of tape. Footage looks like he broke in, giving us their name off a piece of private correspondence. No! We're running it.
Dan semenjak itulah, Louis pun semakin bersemangat mengumpulkan rekaman demi rekaman peristiwa untuk ia jual kepada Nina. Dan dengan kerja kerasnya itu, Louis pun berhasil membeli sebuah mobil baru yang dilengkapi dengan GPS canggih dan juga radio scanner yang lebih profesional. Lalu di malam itu, Louis pun mendapat laporan mengenai adanya kecelakaan di suatu tempat. Dan setibanya di sana, ia hanya menemukan seseorang yang sedang sibuk menghubungi 911. Sementara pada saat itu, belum ada satupun polisi yang tiba di lokasi tersebut. Dan saat akan merekam, tiba-tiba saja Louis pun menyimpan kameranya dan langsung berlari menuju korban. Eta si Louis, kirain teh Sob mau nolongin korban, ini mah malah nyeret si korban dan mengubah posisinya demi bisa mendapatkan sudut pandang yang sesuai agar situasinya tampak lebih dramatis. Lalu saat polisi mulai berdatangan, dengan watadosnya Sob, dia pun segera pergi hingga Joe yang merasa keduluan pun tampak terlihat kesal. Setelah memberikan rekaman itu, dengan pedenya Sob, Louis pun mengundang Nina untuk mau makan malam dengannya. Singkat cerita, Nina pun memenuhi undangan makan malam Louis. Dan di sana, Louis pun mengutarakan maksudnya jika sebenarnya dia ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Nina, di mana Louis tidak lagi dibayar berdasarkan penjualan video rekamannya saja, melainkan dia ingin mendapat presentasi bagian dari pendapatan perusahaan berita milik Nina. Mendengar itu, tentu saja Nina menolaknya, karena dia merasa jika permintaan Louis itu terlalu berlebihan. Namun Louis kembali menegaskan dengan mengatakan sebuah fakta jika sebelumnya stasiun berita Nina adalah stasiun berita dengan rating paling rendah. Dan justru saat ini ratingnya mulai meningkat semenjak Louis menjual rekamannya kepada Nina. Dan Louis pun mengancam jika Nina tidak mau mengabulkan permintaannya, maka dia akan menjual rekaman videonya kepada stasiun berita lain. Mendengar itu, dengan terpaksa Nina pun menyetujui permintaan Louis. You're the news director on the vampire ship of the lowest rated in Los Angeles. Brett need to stop selling to me. That's your choice. The place I'm in now want a relationship with someone I can team. I want that with you. Lalu keesokan harinya, Louis pun dihampiri oleh Joe yang bermaksud untuk mengajak Louis agar mau bekerja sama dengannya. Joe pun menjanjikan akses agar bisa lebih dekat dengan pihak kepolisian demi kelancaran dalam melakukan peliputan. Namun Louis yang merasa jika dia sudah bisa melakukannya sendiri, menolak tawaran Joe tersebut. I want you running my second van. Puppy dog off my police connections. And I don't want to hold up the process. If you did, you'd be fucking sucking my dick. I'm not fucking interested. Lalu beberapa waktu kemudian, Louis kembali mendapatkan laporan tentang adanya kecelakaan pesawat hingga dia pun langsung memacu mobilnya. Get me there, please. Okay, left on Rod and then 6 blocks to the ramp. Dan setibanya di lokasi, ternyata Louis datang terlambat karena pesawat itu sudah selesai dievakuasi. Dan di sana juga sudah ada Joe yang langsung memanas-manasi Louis dengan mengatakan jika dia telah berhasil mendapatkan sebuah rekaman eksklusif. Joe juga mengatakan jika Louis telah salah saat menolak tawaran kerjasama dari Joe. Sementara itu di kantor stasiun berita, Louis pun mendapat teguran keras dari Nina karena tidak berhasil mendapat rekaman tentang jatuhnya pesawat tersebut. I understand your frustration. I want you to get in the goddamn game. I want what you promised me. Lalu keesokan harinya, Louis yang merasa kesal kepada Joe dengan liciknya Sob menyabotase rem mobil milik Joe. Dan di malam harinya, Louis kembali memacu mobilnya setelah mendapat laporan tentang adanya kecelakaan. Dan ternyata Sob itu adalah mobil milik Joe yang sudah hancur akibat menabrak tiang jalan. Lalu saat Louis hendak merekam, Richard pun mencoba mencegah Louis dengan mengatakan jika hal itu tidaklah etis mengingat jika Joe adalah bagian dari mereka.
Namun dengan alasan sikap profesional, Louis pun tetap merekam kondisi Joe tanpa rasa bersalah. Tak lama kemudian mereka kembali mendapatkan laporan tentang adanya kasus perampokan bersenjata. Dan kebetulannya lokasi mereka tidak jauh dari lokasi alamat rumah tempat perampokan itu terjadi. Arm response. We're 5 blocks away. Pull the U-turn. 4808. Here. Karena polisi belum tiba di sana, Louis pun memanfaatkan kesempatan itu dengan memasuki pekarangan rumah korban sambil menenteng kameranya. Dan ternyata sob, si pelaku perampokan masih ada di rumah itu. Hingga Louis pun segera bersembunyi di antara pepohonan. Saat kedua pelaku hendak melarikan diri, Louis pun sempat merekam wajah si pelaku. Bahkan, dia juga berhasil merekam nomor plat mobil yang digunakan si pelaku. Dan setelah para perampok itu meninggalkan rumah tersebut, Louis pun segera menggunakan kesempatan itu untuk merekam jejak perampokan dan juga merekam jasad para korban. Kemudian mereka pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Di tengah perjalanan, Louis pun menghentikan mobilnya. Lalu kemudian, ia pun memotong bagian rekaman yang memperlihatkan saat kedua pelaku melarikan diri. Kemudian Louis pun mendatangi kantor Nina dan menawarkan rekaman tersebut dengan harga $15.000. Mendengar itu, tentu saja Nina menolak. Karena selain harga itu terlalu tinggi, tidak mungkin bagi Nina untuk mengeluarkan $15.000 yang merupakan nominal anggaran perusahaannya dalam 1 bulan hanya untuk 1 video saja. I can't spend a month's budget on a single story. Namun Louis yang cerdik pun mengatakan bahwa saat ini pelakunya masih belum tertangkap. Karena itulah kasus kali ini bisa saja menjadi berita berantai yang akan menguntungkan stasiun berita Nina. Dan jika Nina menolak, maka Louis akan menjual rekaman itu ke stasiun berita lain. Nina yang sudah sangat bergantung dengan video-video rekaman dari Louis, akhirnya rela membayar sesuai penawaran Louis. Dan di sini, si Louis malah makin melunjak sob. Dia meminta Nina agar setiap rekamannya diberikan kredit dengan nama perusahaan Louis. Bahkan, ia juga meminta dikenalkan dengan para petinggi di kantor tersebut agar bisa memperluas jaringan usahanya. So what do you say? Do you have a deal? Lisa May, Lou Bloom. Hi, pleasure to meet you. How was my company, Video Production News? So nice. We appreciate it. Setelah semua permintaannya disetujui, Louis pun memberikan video rekaman kecelakaan Joe secara gratis kepada Nina. Kemudian Nina pun segera merilis berita eksklusif tersebut. One, stinging. Hello everybody, this is KWLA with now at present by the police. We're going to show you segment exclusively production news. This is a professional news young woman, I'm guessing from They are believed to have escaped, and if you think about that is. Lalu beberapa saat setelah berita itu disiarkan, Nina pun ditelepon pihak kepolisian yang ingin menginterogasi jurnalis yang telah memberikan rekaman tersebut. From the police out here about that video. I talk to the person who shot it. An announcement in 60 seconds. Dan keesokan paginya, Louis pun didatangi 2 orang detektif yang langsung menanyainya terkait rekaman perampokan itu. You were in Granada Hills last night. Yes, ma'am, I did. Filmed all through the house? Louis pun menjelaskan jika saat itu dia yang kebetulan dekat dengan rumah tersebut sempat mendengar suara tembakan. Namun saat melihat 2 pelaku itu telah kabur menggunakan mobil berwarna hitam, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan maksud untuk menyelamatkan korban. Namun karena semua korban telah tewas, maka dia pun mulai merekam sebagai laporan berita. Dan kepada detektif itu, Louis pun berbohong dengan mengatakan jika ia tidak memiliki rekaman pelaku saat mereka sedang kabur. What did you see when you arrived? 2 men leaving in a vehicle, an SUV, dark colored. Do you have any film on the men of the car? I was afraid, so I hid. I only started filming when I was inside. Dan setelah detektif itu pergi, Louis pun segera memeriksa plat nomor mobil para pelaku demi mendapatkan identitas serta alamat si pelaku. Ia pun mengajak Richard untuk menunggu dan mengikuti pelaku perampokan itu. Louis pun menceritakan rencananya kepada Richard bahwa saat ini mereka akan terus mengikuti si pelaku hingga para pelaku itu berada di tempat yang tepat. Dan saat itulah ia akan melaporkan posisi mereka kepada polisi. Dan dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan rekaman berita eksklusif tentang penangkapan pelaku perampokan yang bisa mereka jual dengan harga tinggi.
Mendengar itu, Richard yang merasa jika tindakan mereka sangat beresiko, meminta Louis untuk membagi pendapatan hasil penjualan videonya sebanyak 50%. Atau si Richard itu minta dibagi dua lah. Karena jika tidak, maka Richard mengancam akan melaporkan Louis kepada polisi. Well, I want half, but whatever we make to 50-50. I want half, okay? Mendengar ancaman Richard itu, Louis pun hanya bisa terdiam dan terpaksa menyetujuinya. Lalu beberapa saat kemudian, mereka pun segera mengikuti si pelaku yang telah keluar dengan mengendarai mobilnya. Dan saat kedua pelaku itu berhenti di sebuah kafe, Louis pun langsung menelpon polisi dan melaporkan keberadaan para pelaku tersebut. Yes, good evening. Hello. I'd like to report the location. I followed them and they just pulled in. I can see them inside. The men are wanted for the triple murder in Granada Hills last night. Kemudian mereka pun bersiap untuk merekam. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat 2 orang polisi masuk ke dalam kafe itu, lalu disusul dengan 2 polisi lainnya. Louis pun sempat merekam saat salah satu pelaku mulai bersiap mengeluarkan pistolnya. Oh, good. Dari aksi baku tembak itu, salah seorang dari mereka pun tewas di tempat, sementara pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Did you get it? I'm behind vehicle. We are. Setelah terjadi tabrakan hebat, Louis pun segera mendekat untuk melihat kondisinya. Dirasa aman, Louis pun meminta Richard untuk merekam si pelaku. Namun saat Richard mulai merekam, ternyata sob, Louis yang mengetahui jika sebenarnya si pelaku masih hidup, sengaja menjebak Richard untuk menyingkirkannya. Kemudian para polisi pun mulai berdatangan dan langsung menumbangkan pelaku tersebut. Louis yang sudah berhasil merekam semua kejadian itu mendekati Richard yang sedang sekarat dan mengatakan bahwa itu adalah hukuman karena Richard telah berani mengancam Louis. Setelah itu Louis pun segera mendatangi Nina untuk memberikan hasil rekaman tersebut. Tentu saja rekaman menakjubkan itu membuat Nina sangat senang dan membayar Louis dengan harga yang sangat tinggi. Dan setelah rekaman itu disiarkan, detektif pun mendatangi stasiun berita Nina untuk kembali menginterogasi Louis. Detektif yang yakin jika Louis sengaja mengatur semua ini untuk mendapat rekaman berita yang bisa ia jual dengan harga tinggi, mengancam Louis dengan dakwaan sebagai kasus perencanaan pembunuhan. Namun lagi-lagi dengan kecerdikannya, Louis pun mampu menjawab semua pertanyaan detektif itu dengan tenang, hingga si detektif yang tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Louis sudah mengatur semua kejadian itu, akhirnya dengan terpaksa harus melepaskan Louis. Lalu beberapa waktu kemudian, Louis yang kini telah sukses sebagai jurnalis video pun terlihat sedang memberi pengarahan kepada beberapa orang karyawan barunya. Your selection by Video Production News. It is my hope that through hard work and commitment, but remember, I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Nah, gimana sob? Itulah kisah sukses dari seorang Louis, sang jurnalis video. Sebenarnya sob, ada sisi positif dari sosok si Louis ini, yaitu pekerja keras, pantang menyerah, mau belajar, dan pandai memanfaatkan setiap peluang. Namun hanya satu hal yang tidak dia miliki, yaitu hati nurani. Karena itulah cara dia membangun kesuksesan adalah dengan cara memanfaatkan penderitaan orang lain. Maka dari itu, pandanglah manusia sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Jangan seperti si Louis yang hanya memandang manusia sebagai objek yang bisa dia manfaatkan demi kepentingannya sendiri. Karena sesuatu yang diraih dengan mengorbankan orang lain bukanlah sebuah kesuksesan, melainkan sebuah penindasan. Ingat sob, kesuksesan sejati adalah ketika kamu mampu bermanfaat bagi orang lain dan bukan memanfaatkan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad atau Broni. Itu